يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita akan membahas berkenaan dengan puasa. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada permulaan kenabian baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menurunkan perintah kepada beliau untuk berpuasa. Barulah pada saat beliau hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua, ya, beliau hijrah itu, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ya, atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini pun diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagi Rasulullah SAW, puasa ini bukanlah hal yang baru. Karena sebelum ini pun beliau sudah terbiasa melakukan puasa-puasa nafal. Ya. Nah, kenapa pertanyaannya beliau selalu melakukan puasa? Ya. Ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik puasa itu. Puasa itu bisa menjadikan, ya, seseorang, bisa menjadikan jiwa seseorang, bisa menjadikan hati seseorang itu menjadi lembut, menjadi halus. Orang itu akan mudah merasakan bagaimana ketika seseorang itu lapar, ketika bagaimana seseorang itu haus, ya. Itu jiwanya itu akan tersentuh. Kita memang tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana kalau kita berada di suatu negara yang dalam keadaan perang. Bagaimana keadaan kita pun kalau kita berada di suatu negara yang begitu susah untuk makan, begitu susah untuk minum, ya. Kadang makan pun hanya bisa satu hari itu cuma satu kali. Itu pun kalau ada. Air pun begitu susah untuk didapatkan. Bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah hidupnya, bagi mereka makanan itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Air pun sangat berguna dan sangat bermanfaat. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang berpuasa, ya, dituntut, ya, ataupun diharuskan untuk bagaimana dia pun bisa merasakan hal itu. Yang akhirnya mau tidak mau hatinya akan luluh, hatinya akan lembut, hatinya akan akan halus sedemikian rupa yang akhirnya dia bisa merasakan kesusahan orang lain. Kemudian kenapa Rasulullah SAW melakukan puasa dan juga mengajarkannya kepada umatnya untuk berpuasa? Karena ketika seseorang itu melakukan puasa, maka akan tumbuh perasaan cinta, akan tumbuh perasaan kasih, ya, akan tumbuh kasih sayang di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Yang akhirnya apa? Direalisasikan dengan dia membayar pengorbanan ataupun dengan dia membayar zakat fitrah. Nah, gunanya apa? Zakat fitrah ini adalah untuk membantu orang-orang yang hidupnya itu kekurangan, ya, yang miskin, yang serba kesusahan. Oleh karena itu,
zakat inilah solusinya. Ya, dengan kita berpuasa, kemudian kita pun merealisasikan hasil daripada puasa kita itu dengan apa? Dengan membayar zakat itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya zakat fitrah ini, orang yang tadinya susah, orang yang tadinya kelaparan, orang yang tadinya kesusahan bisa terbantu, dan akhirnya dia pun bisa makan ya dengan cukup, bisa merasakan kebahagiaan saat Idul Fitri tiba ya, dan di sanalah nanti dia ataupun yang berpuasa itu akan merasakan bagaimana rasa kasih sayang itu tumbuh dan berkembang ya, sehingga perasaan itu akan terus terjaga dan akhirnya akan terus dijaga, sehingga orang-orang yang susah itu insyaallah taala nanti ya akan bisa ditangani ataupun akan bisa dibantu oleh orang-orang yang dia mau berkorban di dalam melaksanakan pengorbanan, yaitu berupa zakat fitrah ini. Kemudian dengan puasa ini akan membuat seseorang ya mempertebal kesabarannya dan memperkuat keimanannya. Ya. Dengan seperti itu, orang-orang itu ketika dia merasa hidup dalam kesusahan, merasakan lapar, ya, merasakan dahaga ataupun haus, maka biasanya seseorang yang dalam keadaan lemah seperti itu, seseorang yang dalam keadaan kesusahan seperti itu, ya, seseorang yang dalam keadaan lapar yang begitu luar biasa, haus yang begitu luar biasa, mau tidak mau, ya, keadaan itu akan menuntun dia menjadi dekat dengan Tuhannya, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang serba berkecukupan, orang yang hidupnya mewah, glamor, ya, itu akan sedikit lalai biasanya kepada Tuhannya. Beda dengan orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan yang sedemikian rupa, mau tidak mau akhirnya menuntun dia untuk mendatangi Tuhannya, untuk mengadu kepada Tuhannya, untuk memohon, ya, untuk menyerahkan semua hidupnya, untuk menyerahkan semua perasaannya, pikirannya kepada Rabb-nya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insyaallah taala seiring dengan itu, kesabarannya pun akan semakin tebal dan keimanannya pun akan semakin kuat ataupun semakin tinggi. Ya, karena dengan diujinya orang dengan kelaparan tadi ataupun dengan kesusahan, kekurangan, dengan lapar dan haus tadi, ya, orang itu ditempa untuk menjadi seseorang yang lebih sabar lagi, dan dia keimanannya pun ditempa, ya, dikuatkan, karena yakinlah setelah kesusahan pasti ada kemudahan, setelah lapar ini pasti dia akan merasakan kenyang, setelah dahaga ini dia pasti akan merasakan nikmatnya hilang dahaganya itu dengan dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini pun ya mengajarkan kepada kita supaya kita selalu ingat kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Sang Penciptanya, ya, sedikit banyak, ya, dan insyaallah taala lama kelamaan dia pun akan berusaha menghindarkan diri dari semua larangan-larangan yang Allah larang untuk orang ataupun untuk hambanya tadi, ya. Dan itulah bagaimana hikmah puasa itu bisa menjadikan seseorang itu semakin cinta kepada Allah SWT dan juga semakin takut kepada Allah SWT, yang akhirnya dia insyaallah taala akan berusaha mengikuti ataupun mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan demikian, ya, insyaallah taala seseorang yang berpuasa akan terpelihara lahir dan batinnya. Makanya seseorang yang puasanya benar, orang yang puasanya benar, ya, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah taala dia akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan buruk seperti berkhianat, ya, korupsi, menggunjing orang, ya, ataupun berbuat yang tidak baik, ya,
seperti itu. Insya Allah ta'ala itu akan terjaga dengan adanya puasa-puasa yang dia lakukan dengan benar tentunya, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemirsa yang berbahagia, ketika rangkaian tadi kita sudah pahami dan kita sudah jalankan, maka insya Allah ta'ala ya, sebagai ganjarannya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan gelar kepada kita, yaitu kita insya Allah ta'ala akan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah tujuan akhir dari puasa yang kita lakukan, adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, dan semoga Allah SWT membimbing kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya di bulan suci Ramadan ini, tetapi di bulan-bulan yang selanjutnya pun yang akan datang, kita terjaga dan selalu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.